Pemirsa, polemik kenaikan tarif PBB atau pajak bumi dan bangunan khususnya PBB P2, pedesaan dan perkotaan di sejumlah daerah ini terjadi dan juga menjadi sorotan publik. Di berbagai wilayah kebijakan ini menuai protes warga hingga berujung dengan aksi demonstrasi. Bagaimana perkembangan terkini dari daerah-daerah tersebut dan apa alasan dari pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan PBB? Nah, kalau kita ingat pemirsa, pada minggu lalu Kabupaten Pati memang menjadi trending karena aksi demonstrasi terkait dengan kenaikan PBB. Tapi sebetulnya bukan hanya di Pati, karena rencana pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan juga terjadi di berbagai daerah lain. Kita lihat berikut ini pemirsa, misalnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ini warga juga ramai-ramai menolak kenaikan PBB yang dirasa begitu signifikan yang mencapai 300% di Kabupaten Bone. Namun pemerintah daerah setempat memang menegaskan bahwa atau mengklarifikasi bahwa kenaikan sebenarnya rata-rata hanya 65% karena terjadi penyesuaian zona nilai tanah yang tidak pernah berubah sejak 14 tahun lalu. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, seperti tadi kami sudah sampaikan bagaimana kenaikan PBB yang tertinggi ini bisa mencapai 700 hingga 1.200% di Kabupaten Jombang. Nah, disebutkan bahwa ini alasannya adalah karena menjalankan amanah dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Pemkab Jombang juga memastikan bahwa tidak ada maksud untuk tiba-tiba menaikkan pajak, melainkan menindaklanjuti aturan yang sudah lama tertunda. Sementara itu kalau dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kenaikan PBB ini juga bisa mencapai hingga 400% dan ini dijelaskan sebagai sebuah bentuk penyesuaian nilai real transaksi tanah di kawasan strategis. Rencana ini pun di Kabupaten Semarang pemirsa akhirnya dibatalkan atau ditunda dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah daerah setempat karena mempertimbangkan adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta supaya pemerintah daerah ini tidak terburu-buru atau juga memperhatikan suara dari masyarakat termasuk kalau suaranya adalah penolakan. Nah, kemudian di Cirebon, Jawa Barat pemirsa, ini yang juga cukup ramai bahkan membuat Gubernur Jawa Barat KDM ini turut memberikan imbauan kepada pemerintah di Kabupaten se-Jawa Barat, di mana tarif PBB di Cirebon melonjak bervariasi pemirsa antara 150% sampai dengan 1000%. Pemerintah di Cirebon akhirnya berjanji untuk melakukan kajian ulang perda setempat agar kenaikan tidak memberatkan warga. Dan tentunya di Pati, Jawa Tengah pemirsa, di mana sempat diberlakukan kenaikan PBB sebesar 250%. Namun hanya bertahan sehari, akhirnya pemerintah Kabupaten Pati membatalkan aturan itu setelah gelombang penolakan besar terjadi dari masyarakat. Kalau kita menelusuri lebih lanjut pemirsa bagaimana kasus dari Pati yang juga menjadi sorotan nasional, bahwa pada tanggal 7 Agustus ini penolakan publik mulai menguat. Tandanya adalah ketika warga ini membuka posko donasi untuk mengumpulkan logistik pendukung aksi demonstrasi. Sempat ada juga pembubaran posko donasi itu yang berujung pada kisruh yang terjadi di kantor Satpol PP setempat. Nah, media sosial akhirnya diramaikan dengan dinamika aksi di Pati yang diikuti dengan sehari kemudian tepatnya di 8 Agustus 2025 akhirnya kebijakan kenaikan PBB itu dibatalkan oleh Bupati Sudewo. Namun warga merasa belum semuanya tuntutan didengarkan oleh pemerintah daerah Pati. Akibatnya pada 13 Agustus lalu aksi puncak pun terjadi tepatnya di kantor Bupati dan juga di kantor DPRD Pati, di mana warga tuntutannya ini tidak hanya berfokus pada meminta batalnya kenaikan PBB, tapi juga menyoroti berbagai kondisi ekonomi seperti kesejahteraan guru honorer, kemudian juga kesejahteraan dari tenaga honorer di rumah sakit daerah, hingga ekspresi kekecewaan pada pemerintahan Bupati Sudewo yang didesak untuk mundur, bahkan didesak untuk dilakukan pemakzulan melalui DPRD Kabupaten Pati. Nah, ada beberapa faktor yang memang memicu rencana kenaikan PBB di Pati pemirsa.
Kalau kita lihat yang pertama, ini alasan dari pemerintah setempat bahwa tarif PBB di Pati memang tidak pernah mengalami penyesuaian atau tidak naik selama 14 tahun terakhir. Dan menurut Bupati Sudewo, penyesuaian tarif PBB ini sebetulnya wajib dilakukan setiap 3 tahun sekali. Dan kenaikan yang 250% kemarin ini sebetulnya tidak seberapa atau tidak begitu dramatis kalau kemudian dibandingkan dengan kenaikan reguler selama 14 tahun yang seharusnya terjadi bisa mencapai 1000% secara akumulatif. Nah, di dalam penjelasan pemerintah setempat juga dijelaskan bahwa setoran PBB Kabupaten Pati ini jauh tertinggal sebetulnya dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya saja kalau dibandingkan ini di Pati hanya berkisar 36 miliar setoran PBB per tahun. Angka ini jauh di bawah Kabupaten Jepara yang menyetorkan lebih dari 90 miliar per tahun. Kemudian Kabupaten Kudus yang mencapai 120 miliar per tahun dan Rembang mencapai 50 miliar rupiah per tahun. Ketertinggalan itu pun dinilai menunjukkan perlunya penyesuaian tarif PBB di Pati supaya kontribusi fiskal daerah lebih seimbang dengan kebutuhan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, kebutuhan pembangunan inilah pemirsa yang juga jadi salah satu alasan karena memang pemerintah Kabupaten Pati saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki atau membenahi ya RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pati supaya bisa mempercepat pelayanan publik ataupun bagi masyarakat Pati. Ini adalah alasan-alasan mengapa kemudian dilakukan kenaikan PBB. Nah, penetapan PBB P2 pemirsa ini memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Pati itu tadi hanya salah satu contohnya. Tapi fenomena ini kemudian dikaitkan juga atau tidak terlepas dari kebijakan secara nasional. Nah, peristiwanya pun bersamaan pemirsa dengan adanya pengumuman RAPBN 2026. Kita saksikan di 15 Agustus kemarin yang salah satu komponennya terkait dengan transfer ke daerah atau TKD yang mengalami pemangkasan untuk tahun depan. Di mana alokasi TKD di tahun 2025 ini pemirsa adalah sebesar 848 triliun yang ditetapkan oleh instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ditetapkan untuk RAPBN 2026 seperti diumumkan oleh Menkyu Sri Mulyani, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 menjadi 650 triliun rupiah. Ini akan dibagi-bagi lagi pemirsa dalam berbagai komponen untuk seluruh daerah sehingga totalnya ini mengalami penurunan atau pemangkasan lebih dari 23%. Nah, meskipun TKD dipangkas sebesar 23%, Menkyu menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat di daerah justru meningkat lebih besar. Artinya kenaikan belanja pemerintah pusat diklaim akan turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Misalnya melalui program perlindungan sosial PKH atau kartu sembako, kemudian program pendidikan seperti sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, hingga program makan bergizi gratis. Nah, program-program pemerintah pusat itulah yang juga memakan alokasi yang cukup besar pemirsa sampai 1.376 triliun rupiah. Namun kritik datang juga dari ekonom misalnya dari Bima Yudhistira dari Selios. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini memang bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal dan justru akan semakin mempersempit ruang fiskal dari pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan di daerah. Nah, menurutnya Pemda bakal kesulitan kalau mayoritas anggaran ditarik ke pusat dan bukan tidak mungkin Pemda akan mengambil cara-cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi di daerah. Ini mirip ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Johermansyah Johan selaku pengamat atau pakar otonomi daerah. Jadi potensi adanya kenaikan pajak ini bukan hanya saat ini pemirsa, tapi diperkirakan akan meluas di tahun 2026 dan dampaknya adalah pada daya beli masyarakat yang bisa makin tertekan. Lantas apa tanggapan dari pemerintah pusat juga soal kenaikan pajak di daerah yang ditengarai dipicu karena pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah? Mensesnek Prasetyo Hadi membantah hal itu dan dia juga menyampaikan bahwa kenaikan PBB di berbagai daerah ini bukan semata-mata karena penurunan transfer dari pusat. Ia menegaskan setiap daerah punya kebijakan dan kondisi fiskalnya masing-masing yang bisa berbeda-beda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Jadi menurut Mensesnek ini tidak ada kaitannya dengan kondisi transfer ke daerah yang memang menurun.
Dan di satu sisi pemirsa, daerah memang membutuhkan sumber penerimaan untuk pembangunan. Di sisi lain, masyarakat menolak karena kebijakan kenaikan pajak begitu membebani. Polemik ini sekaligus membuka perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana keadilan fiskal harus diwujudkan, bagaimana daerah bangkit dari ketergantungan pada pemerintah pusat, dan juga sosialisasi kepada publik yang perlu lebih bijaksana. Itulah pemirsa pemaparan kami terkait dengan kisruh kenaikan PBB ini, dan kami akan kembali usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Download Metro TV Extend sekarang.